Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dera Haji Nur Hidayati MSI dan Ibu Ria Iriati SPD MPD. Kami dari kelompok 10 akan menyajikan tentang dasar-dasar ekologi. Sebelumnya perkenalkan kelompok dari kelompok 10, yaitu ada Rizky, Fatmalia, dan Jessica Medina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky. Saya ingin bertahu apa itu ekologi. Kata ekologi pertama kali dikenalkan oleh Ernest Haeckel, seorang ahli biologi Jerman, pada tahun 1866. Ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup dalam kasus pertanian adalah tanaman, sedangkan lingkungannya dapat berupa air, tanah, unsur hara, dan lain-lain. Kata ekologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi semula ekologi artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Umumnya yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Saat ini, ekologi lebih dikenal sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi dari alam. Bahkan ekologi dikenal sebagai ilmu yang mempelajari rumah tangga makhluk hidup. Apa itu ruang lingkup ekologi? Untuk mempelajari gambar yang cukup jelas tentang batas-batas wilayah kerja dari ilmu ekologi, dapat dipergunakan konsep model dari Miller. Konsep tersebut beranggapan bahwa seluruh alam semesta merupakan suatu ekosistem yang tersusun oleh berbagai komponen atau kesatuan. Ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan aras-aras organisasi kehidupan sebagai berikut. Pertama, makromolekul menjadi protoplasma, terus menjadi sel, lalu membentuk jaringan. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang populasi. Populasi adalah sekelompok organisme satu spesies yang mendiami suatu tempat, memiliki ciri atau sifat khusus populasi atau kelompok dan bukan ciri individu. Jadi populasi ini cirinya sesuai kelompoknya. Di ciri-ciri populasi dalam lingkup biologi, yang pertama terdapat suatu organisasi atau struktur organisasi yang bersifat konstan maupun yang fluktual sesuai waktu. Memiliki sejarah kehidupan, mulai dari lahir, tumbuh, berdiferensiasi menjadi tua dan mati. Terpengaruh oleh dampak lingkungan dan dapat merespon perubahan lingkungan. Terdapat suatu hereditas di dalamnya. Terintegrasi pada berbagai faktor genetik dan ekologi. Dalam lingkup statistik, kepadatan atau ukuran besarnya suatu populasi termasuk berbagai parameter utama dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Sebaran suatu populasi dipengaruhi oleh persebaran suatu objek tertentu, kondisi iklim dan cuaca, struktur dan umur objek tersebut. Populasi ini juga dipengaruhi oleh komposisi genetik. Terdapat dispersi. Selanjutnya, jenis-jenis populasi. Yang pertama, berdasarkan jumlah populasi, yaitu populasi terbatas, populasi tak terbatas, populasi homogen, dan populasi heterogen. Selanjutnya ada berdasarkan perbedaan lain, yaitu populasi target dan populasi survei. Ada berdasarkan sifat populasinya, yaitu populasi homogen dan heterogen. Ada 3 faktor yang mempengaruhi populasi. Yang pertama ada natalis. Natalis adalah suatu kemampuan suatu populasi untuk meningkatkan jumlahnya dengan bereproduksi. Yang kedua ada mortalitas. Mortalitas adalah suatu tingkatan angka kematian individu di dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga ada densitas. Densitas adalah suatu tingkat kepadatan populasi yang berhubungan dengan suatu ruang dan area. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunitas.
Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan di alam. Terdapat bermacam-macam komunitas yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu komunitas akuatik dan komunitas terestrial. Komunitas akuatik itu yang terdapat di laut, di danau, di sungai, di parit, di kolam. Yang komunitas terestrial itu organisme yang terdapat di pekarangan, di hutan, di padang rumput, di padang pasir. Komunitas beserta lingkungannya bersifat dinamis, artinya saling berinteraksi sehingga menghasilkan perubahan. Perubahan yang terjadi di komunitas yang pertama ada perubahan komunitas siklis. Terjadi pada periode tertentu, tetapi mudah kembali ke keadaan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya. Perubahan komunitas non-siklis adalah perubahan komunitas yang terjadi secara drastis dengan kondisi komunitas cenderung berubah secara permanen. Interaksi dalam komunitas. Yang pertama, interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme dalam komunitas ada yang sangat erat dan ada yang kurang erat. Interaksi antar organisme dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada netral. Netral adalah hubungan yang tidak saling menggantung antar organisme dalam habitat yang sama yang bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Yang kedua ada parasitisme. Parasitisme adalah hubungan antar organisme yang berbeda spesies bila satu organisme hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari host spesies atau inangnya sehingga bersifat merugikan inangnya. Yang ketiga ada komensalisme. Komensalisme adalah merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies dalam bentuk kehidupan bersama untuk berbagai sumber makanan. Salah satu spesies diuntungkan dan spesies lainnya tidak dirugikan. Yang keempat ada mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antar dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua ada interaksi antar popularitas. Kompetisi merupakan interaksi antar popularitas. Bila antar popularitas terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Yang ketiga, ada interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme tetapi juga aliran energi dan makanan. Interaksi antar komunitas dapat kita amati misalnya pada daur karbon. Daur karbon melibatkan ekosistem yang berbeda misalnya laut dan darat. Yang terakhir, ada interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem. Hubungan antara organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan dari seluruh komponen yang membangunnya. Di dalam suatu ekosistem terdapat kesatuan proses yang saling terkait dan mempengaruhi antar suatu komponen. Pada suatu ekosistem terdapat komponen yang hidup, biotik, dan komponen tak hidup, abiotik. Ekosistem juga diartikan sebagai fungsional dasar dalam ekologi. Mengingat bahwa di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan abiotik yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Ekosistem juga merupakan benda yang nyata, memiliki ukuran yang beraneka menurut tingkat organisasinya. Pertama, komponen biotik. Komponen biotik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, termasuk komponen biotik yang terdapat dalam satu ekosistem. Komponen biotik dibedakan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah semua yang menghasilkan makanan sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Yang kedua ada konsumen. Konsumen tidak dapat membuat makanan sendiri dalam tubuhnya sehingga disebut heterotrof. Yang ketiga ada dekomposer, berperan sebagai pengurai yang menguraikan zat-zat organik menjadi zat-zat organik penyusunnya. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen ini terdiri dari bahan tak hidup berupa unsur fisik, lingkungan, dan unsur-unsur kimia, senyawa organik dan senyawa anorganik, misalnya tanah, air, udara, sinar matahari, dan sebagainya, yang berada di lingkungan dalam bentuk medium atau substrat melangsungkan kehidupan.
Secara garis besar, ekosistem yang ada di muka bumi dapat dibagi menjadi 4 berdasarkan ciri-cirinya yang dapat mudah dibedakan. Yang pertama, ada ekosistem darat. Ekosistem ini merupakan yang paling beragam jenisnya dengan ciri-ciri yang paling utama yaitu ekosistem berada di daratan, membentang dari ketinggian 0 meter di atas permukaan laut hingga ribuan meter di atas permukaan laut. Vegetasi yang hidup adalah berupa pohon-pohon dan hewan-hewan yang memiliki alat gerak berupa kaki. Yang kedua ada ekosistem perairan air tawar. Ciri ekosistem ini berada di bentang alam perairan yang rasanya tawar dan terletak di tengah daratan seperti sungai dan danau. Yang ketiga ada ekosistem air payau atau muara. Ekosistem ini merupakan pemisah antara aliran air tawar dan air asin di laut. Yang keempat, ada ekosistem laut. Ciri suatu ekosistem dikategorikan sebagai ekosistem laut adalah airnya yang terasa sangat asin. Ekosistem ini terbentang mulai dari bibir pantai hingga palung terdapat ke dasar lautan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patmalia. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang rantai makanan, jaring makanan, dan hubungannya dengan aliran energi atau transfer energi. Apa sih sebenarnya rantai makanan itu? Rantai makanan merupakan perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jalur memakan, seperti tumbuhan, herbivora, karnivora. Pada setiap tahap perpindahan, 80 sampai dengan 90% energi potensial hilang sebagai panas. Karena itu, langkah-langkah dalam makanan terbatas 4 sampai 5 langkah saja. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa semakin pendek rantai makanan, makin besar energi yang tersedia. Rantai makanan akan saling berkaitan membentuk jaring makanan atau yang disebut food web. Contoh rantai makanan seperti yang sudah tertera pada layar itu merupakan contoh rantai makanan yang berada pada ekosistem sawah. Terdapat berbagai macam jenis makhluk hidup yang beragam. Misalnya seperti pada gambar di samping, yakni ada padi. Tumbuhan padi itu menghasilkan buah di mana buahnya yang dimakan oleh tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular sawah. Kemudian selanjutnya ular sawah dimakan oleh elang. Kemudian elang mati, jatuh ke tanah. Selanjutnya, elang tersebut menjadi dekomposer atau diuraikan oleh bakteri. Pada contoh tersebut, maka padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi dimakan oleh tikus, maka tikus menjadi konsumen 1. Tikus kemudian dimakan oleh ular sawah, berarti ular sawah menjadi konsumen 2. Setelah itu, ular sawah dimakan oleh elang, maka elang menjadi konsumen ketiga. Saat burung elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri. Fungsi bakteri di sini adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Sebagai tambahan referensi, berikut contoh lain rantai makanan di ekosistem sawah. Ada yang pertama padi. Padi menjadi produsen, kemudian dimakan oleh keong sebagai konsumen 1, kemudian dimakan oleh keong dimakan oleh katak sebagai konsumen 2, kemudian katak dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen 3, kemudian ular sawah mati, maka diuraikan oleh bakteri. Yang kedua, padi sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1, kemudian belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen 2, kemudian katak dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen 3, kemudian ular sawah dimakan oleh elang sebagai konsumen 4, kemudian burung elang mati dan jatuh ke tanah, maka diuraikan oleh bakteri. Yang selanjutnya, padi sebagai produsen dimakan oleh siput sebagai konsumen 1, siput dimakan oleh katak sebagai konsumen 2, katak dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen 3, ular sawah dimakan oleh burung gagak sebagai konsumen 4, kemudian burung gagak mati dan jatuh ke tanah, maka diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya, padi sebagai produsen dimakan oleh burung pemakan biji sebagai konsumen 1, burung pemakan biji kemudian dimakan oleh ular sawah sebagai konsumen 2, kemudian ular sawah dimakan oleh elang sebagai konsumen 3, kemudian elang mati dan jatuh ke tanah sebagai pengurai yang diuraikan oleh bakteri. Yang terakhir, padi sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1, kemudian belalang dimakan oleh burung pipit sebagai konsumen 2, burung pipit kemudian dimakan oleh elang sebagai
konsumen 3, kemudian elang mati dan diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaring makanan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya jaring makanan itu. Jaring makanan atau siklus makanan adalah hubungan alami dari rantai-rantai makanan dan representasi grafis atau biasanya gambar dari proses makan dan dimakan dalam komunitas ekologis. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh jaring makanan. Jaring makanan banyak terdapat di berbagai ekosistem, salah satunya adalah di sawah, yang mana sawah merupakan salah satu habitat yang ditinggali oleh makhluk hidup di dalamnya. Berbagai macam makhluk hidup yang hidup di sana pasti membuat jaring-jaring makanan agar dapat mempertahankan hidupnya. Seperti yang tertera pada gambar, itu merupakan contoh jaringan makanan, yaitu padi dan pohon sebagai produsen yang dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Lalu tikus dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dimakan oleh katak dan ayam. Ulat dimakan oleh katak dan ayam. Kemudian ayam dimakan oleh ular dan burung elang. Katak dimakan oleh ular dan burung elang. Burung elang juga bisa memakan ular. Kemudian ular dan burung elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu siklus biogeokimia. Pertama-tama kita harus tahu apa sih itu biogeokimia. Biogeokimia merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat tropik tak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik, sehingga disebut biogeokimia. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi masih terjaga. Macam-macam daur biogeokimia adalah daur air yang pertama, yang kedua daur karbon dan oksigen, yang ketiga daur nitrogen, yang keempat daur belerang, yang kelima daur fosfor. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang daur air. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air berasal dari air di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan di daratan masuk ke dalam tanah, membentuk air permukaan tanah dan air tanah. Tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah. Dalam tubuh tumbuhan, air mengalir melalui suatu pembuluh. Kemudian melalui transpirasi uap air dilepaskan oleh tumbuhan ke atmosfer. Transpirasi oleh tumbuhan mencakup 90% penguapan pada ekosistem darat. Hewan memperoleh air langsung dari permukaan serta dari tumbuhan dan hewan yang dimakannya, sedangkan manusia menggunakan sekitar 1/4 air tanah. Sebagian air keluar dari tubuh hewan dan manusia sebagai urin dan keringat. Air tanah dan air permukaan sebagian mengalir ke sungai, kemudian ke danau dan ke laut. Daur ini disebut daur panjang, sedangkan daur yang dimulai dengan proses transpirasi dan
evapotranspirasi dari air yang terdapat di permukaan bumi, lalu diikuti oleh presipitasi atau turunnya air ke permukaan bumi disebut daur pendek. Selanjutnya saya menjelaskan tentang yang kedua, daur karbon dan oksigen, di mana proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon, naik turunnya CO2 atau karbon dioksida dan O2 atau oksigen atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintesis. Dalam skala global, kembalinya CO2 atau karbon dioksida dan O2 atau oksigen ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangi pengeluarannya melalui fotosintesis. Selanjutnya yaitu daur nitrogen. Nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Tahap pertama daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain itu, hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Tahap kedua, nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis digunakan oleh produsen atau tumbuhan diubah menjadi molekul protein. Selanjutnya, jika tumbuhan atau hewan mati, makhluk pengurai merombak gas menjadi amoniak atau NH3 dan garam amonium yang larut dalam air atau NH4+. Proses ini disebut dengan amonifikasi. Yang keempat yaitu daur belerang. Dalam daur ini terjadi peristiwa oksidasi atau O2 dan reduksi yang merupakan kunci pertukaran cadangan SO4 yang tersedia dengan cadangan sulfida besi yang terdapat dalam tanah sebagai persediaan cadangan. Sulfur terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Daur fosfor. Daur fosfor merupakan elemen penting dalam kehidupan karena semua makhluk hidup membutuhkan fosfor dalam bentuk ATP sebagai sumber energi untuk metabolisme sel. Apa itu piramida ekologi? Piramida ekologi adalah diagram yang menggambarkan bagaimana faktor yang penting secara ekologis seperti energi, biomasa, dan ukuran populasi bervariasi antara tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Secara tradisional, diagram ini menempatkan produsen primer atau organisme fotosintesis seperti tanaman di bagian bawah dan tingkat tropik tertinggi di bagian atas diagram. Ukuran porsi diagram yang terkait dengan setiap tingkat tropik menggambarkan jumlah energi, biomasa, dan jumlah individu yang ditemukan di setiap tingkat tropik. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Piramida jumlah adalah organisme dengan tingkat tropik masing-masing dapat disajikan dalam piramida jumlah, seperti tingkat organisme di tingkat tropik pertama biasanya paling melimpah, sedangkan organisme di tingkat tropik kedua, ketiga, dan selanjutnya berkurang. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan komunitas normal, jumlah tumbuhan selalu lebih banyak daripada organisme herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Piramida biomasa. Biomasa adalah ukuran berat materi hidup di waktu tertentu. Untuk mengukur di tiap tropik, maka rata-rata berat organisme di tiap tingkat harus diukur, kemudian barulah jumlah organisme di tiap tingkat diperkirakan. Piramida ini berfungsi perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan diukir dalam gram. Sedangkan piramida energi yang dibuat berdasarkan observasi
yang dilakukan dalam waktu lama. Piramida ini mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Suksesi ekologi adalah proses pertumbuhan komunitas yang disebabkan tumbuh dan berkembangnya spesies baru seiring waktu. Proses yang terjadi berupa urutan-urutan yang lambat dan pada umumnya perubahan dapat diramalkan, yakni dalam hal kekayaan dan komposisi spesies yang ada di suatu tempat. Perubahan-perubahan ini dapat juga mengubah populasi yang membentuk komunitas. Suksesi terjadi sebagai akibat dari modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Proses suksesi berakhir dengan sebuah komunitas atau ekosistem klimaks atau telah tercapai keadaan seimbang atau homeostatis. Di alam ini terdapat dua macam suksesi, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi bila komunitas asal terganggu. Gangguan ini mengakibatkan hilangnya komunitas asal secara total, sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat baru. Gangguan ini dapat terjadi secara alami, misalnya tanah longsor, gunung meletus, endapan lumpur yang baru di muara sungai, dan endapan pasir di pantai. Namun ada juga dari perbuatan manusia, misalnya pertambangan timah, pertambangan batu bara, dan pertambangan minyak bumi. Contohnya yang terdapat di Indonesia adalah terbentuknya suksesi di Gunung Krakatau yang pernah meletus pada tahun 1883. Suksesi sekunder terjadi bila suatu komunitas mengalami gangguan baik secara alami maupun buatan. Gangguan tersebut tidak merusak total, sehingga dalam komunitas substrat lama dan kehidupan masih ada. Contohnya gangguan alami, misalnya banjir, gelombang laut, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran lahan dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi antara lain tegalan-tegalan, padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang sudah tidak terurus. Sekian dari saya, terima kasih.